baru 2 tahun di EFT, cuman setiap ada acara Grand LOP, kadang nggak cuma di Jakarta aja nih yang grand gitu ya. Pokoknya setiap ada acara LOP di berbagai kota, aku berusaha untuk hadir gitu. Karena teman-teman beda banget ya, kita datang ke acara offline sama online kayak gini gitu ya. Itu sangat berbeda energinya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang malam ini hadir, aku anggap adalah orang-orang yang sudah entah itu tertarik sama bisnisnya atau mulai fokus, mulai serius menjalani bisnis ini, wajib banget hadir. Dan jujur aja ya, di bisnis ini kan kita mencari orang-orang yang tepat gitu ya. Nah, jujur aja di acara-acara tersebut lah lahir yang namanya momentum. Dan kalau kita biasanya ngomongnya jenderal gitu ya, biasanya disitulah lahir para jenderal atau ketemu sama para jenderal tuh di situ gitu. Jadi usahain teman-teman yang bisa hadir. Dan aku tahu banget ya teman-teman yang di daerah tuh segitu bela-belainnya loh untuk hadir tuh ke acara Grand LOP. Jadi manfaatin banget, kalau bisa ajakin member-member kita gitu, sama yang belum member pun itu boleh banget diajak teman-teman gitu, biar mereka melihat sebesar apa dan sehebat apa si EFT ini, baik itu produknya, bisnisnya, semuanya gitu. Oke, mungkin itu aku pengen tambahin Angga itu aja. Terus malam ini kita mau ngobrol-ngobrol bertiga, ngobrol-ngobrol santai aja. Dan mungkin sebelum kita mulai ke penjelasan slide gitu ya, ngomongin produk, perusahaan, terus juga ngomongin tentang bisnisnya, kayak apa sih cara jalanin bisnisnya segala macam. Aku pengen kasih kabar luar biasa dulu nih. Mungkin kalau teman-teman yang follow aku tadi lihat malam ini nih pembicara kita nih salah satu jenderal aku gitu ya, namanya Fani. Baru aja dia punya goals, dia punya target, punya impian di EFC ini. Dia pengen bisa beli rumah dari EFC. Dan hari ini apa kemarin, Van? Hari Senin ya, akadnya gitu ya. Itu benar-benar full DP-nya itu ratusan juta ya teman-teman. Itu semuanya full dari EFT. Nah, mungkin malam ini sebelum kita masuk ke materi, kita share sedikit aja, nggak usah lama-lama ya Fani, Putri. Kita share sedikit aja, kenapa sih Fani gitu, seorang pegawai kantoran swasta, udah sibuk gitu ya, udah capek, masih juga mau jalanin bisnis EFC ini. Dan kenapa Putri yang seorang pengusaha, dia usahanya banyak banget loh teman-teman, ibu pebisnis deh pokoknya kalau Putri ini gitu ya, wira swasta terutama. Kalau Fani kan backgroundnya kantoran, kalau Putri ibu rumah tangga dan juga pengusaha kayak aku lah, maksudnya konvensional. Kenapa sih kita bertiga ada di sini? Mungkin kita sharing itu dulu ke teman-teman, baru kita masuk ke materi. Nanti kita juga bawain materi nggak panjang-panjang teman-teman, pokoknya singkat-singkat. Jadi kita bisa nanti mudah-mudahan selesai di waktu yang lebih cepat, jadi teman-teman juga bisa segera istirahat gitu. Oke, mungkin dari Fani dulu nih, yang tuh udah banyak yang kasih selamat juga nih, congratulations Fani. Mungkin sharing dikit Van, kenapa sih kamu udah capek kerja, ngantor segala macam, masih juga mau jalanin bisnis ini gitu. Selamat malam teman-teman, selamat malam Mamnes, Putri. Senang banget ini pertama kali bawain Zoom LOP Nasional, deg-degan juga ya. Tadi diseret ini paksa ya. Masih tetap WhatsAppan sama Putri, aduh deg-degan. Nah, aku ngomongin ini sih jadi sedikit terharu sebenarnya, karena benar-benar goal aku, big why aku join di AFC itu karena ya benar-benar karena aku mau punya rumah gitu. Jadi 80% apa yang aku dapat, income yang aku dapat itu benar-benar pure aku simpan untuk rumah gitu. Jadi ya 20% hanya untuk ya menikmati hasil kerja keras lah, ibaratnya seperti itu. Nah, kenapa aku mau? Karena aku melihat sebuah peluang di sini gitu. Karena sebelumnya memang aku mencari nih buat teman-teman yang mungkin yang udah kenal aku sebelum di AFC, tahu banget nih Fani ini doyan banget jual ini gitu, tapi dengan modal yang seadanya, tapi ternyata pencapaiannya minim sekali gitu loh. Sampai kapan nih gue harus bisa nabung untuk DP rumah ya gitu. Dan ya aku melihat sebuah peluang di sini
gitu. Dan pada saat kita menjalaninya dengan penuh kesungguhan, kerja keras ya, semuanya tetap perlu kerja keras yang pasti, nggak cuma ngelihat peluang abis itu oke, duduk-duduk manis duitnya datang, nggak gitu, tetap harus ada yang dikerjakan. Dan belum 2 tahun aku join di AFC, aku bisa mewujudkan impian goal utama aku gitu. Jadi tapi habis itu bukan berarti aku berhenti di sini, karena masih punya tanggung jawab yang lain, dan pastinya akan ada goal-goal yang lain yang harus aku capai di AFC. Dan di sini sih yang aku benar-benar wow banget, di sini terbuka peluangnya bagi teman-teman yang mau. Gitu aja sih, Mame, sampai mau nangis nih aku. Mengandung bawang ya pemirsa gitu. Iya, jadi aduh benar banget teman-teman, karena kita harus berpikir realistis. Benar yang tadi Fani bilang, aku suamiku sendiri juga pegawai kantoran gitu ya, bahkan di salah satu perusahaan BUMN gitu. Cuman kalau kita mengandalkan satu keran income gitu ya, satu sumber aja, itu yang namanya impian kita nggak akan bisa tercapai teman-teman, karena sumbernya cuma satu. Kalau misalnya biasanya kalau kita punya sumber income cuma satu, ya udah nanti habis aja tuh semuanya buat pengeluaran kebutuhan sehari-hari gitu kan. Terus akhirnya nggak punya tabungan, nggak punya simpenan. Nah gimana kita bisa punya impian, misal punya rumah, punya mobil baru atau apa? Itu dari mana nabungnya kalau kita tidak punya penghasilan lain gitu. Nah malam ini juga ada Putri nih. Halo Put. Halo, selamat Putri. malam. Nah, ini salah satu orang yang apa ya, gesit banget mencari peluang bisnis juga, dan dia nggak mau cuma punya satu income, makanya dia punya berbagai usaha. Nah, cerita dong Put, kenapa kamu yang seorang pebisnis macem-macem ya gitu? Ada apa sih Put? Baju lah, terus apa lagi tuh? Makanan juga. Makanan gitu semua ya. Benar. Dan itu gede deh gitu. benar-benar. Tapi kalau bisnis jaringan emang baru kali ini atau udah pernah juga sebelumnya? Baru kali ini kan, Nes. Aku baru kali ini lah. Ikut bisnis jaringan. Nah, makanya kenapa sih kamu yang tadinya emang hobinya mencoba bisnis-bisnis konvensional gitu ya, seperti orang pada umumnya lah, pengen punya apa kayak usaha apa-apa. Kenapa akhirnya sekarang ada di bisnis jaringan, dan kenapa pilihnya AFC gitu, Put? Ya, oke. Sebelumnya selamat malam ya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Putri. Aku ibu dari 2 anak ya gitu. Jadi aku kecemplung di AFC ini pertamanya karena sebelum ini aku dari mantan budak korporat ya gitu. Jadi sebelumnya aku kerja di kantor. Setelah selesai dari kantor tuh kayaknya enak banget tuh sebulan pertama honeymoon lah ya gitu, kayaknya menyenangkan gitu di rumah ngurusin anak gitu. Tapi ternyata nggak bisa gitu, batinnya tuh kayak gue harus punya duit nih gitu, nggak bisa kalau cuman jadi ibu rumah tangga aja gitu. Makanya mulailah bisnis kuliner gitu ya. Setelah itu bisnis kuliner menurut aku sih lumayan bagus gitu ya, karena lumayan panjang gitu. Cuman ternyata yang dikerjakan juga banyak banget, dari A to Z lah, dari belanjanya, dari bikinnya, produksinya. Belum lagi dulu aku suka ikut bazar, jadi kayak bazar pun aku harus siapin bazar sendiri gitu. Nah, terus bisnis baju, bisnis perlengkapan alat sholat, semua aku kerjain. Nah, waktu pandemi itu mulai kan kita nggak bisa kemana-mana gitu kan. Nah, terus lihat Kanesta nih ngepost tentang AFC gitu. Pas dilihat, gila nih, Kanesta itu 1 bulan penghasilannya udah dapat 150 juta ya kalau nggak salah ya Kak. Pokoknya di bulan-bulan awal kali banyak banget gitu. Terus kayak dia juga baru pertama kali ikut bisnis jaringan gitu. Terus penasaran kan, akhirnya aku coba hubungin Kanesta. Ternyata yang bikin aku tertarik adalah sistemnya yang simpel banget gitu, kayak kita jualan biasa aja sebenarnya gitu. Awalnya begitu ya, maksudnya kayak kita jual produk terus dapat komisi. Kayak franchise gitu ya Put ya? Ya kayak franchise, kayak kita ya kayak aku jualan makanan aja biasa. Hari ini aku jualan, aku dapat uangnya gitu. Nah itu tuh kayaknya nggak didapetin di bisnis jaringan lain gitu ya. Gitu nggak tahu sih karena aku belum pernah. Tapi menurut aku ini tuh simpel banget, makanya kenapa aku jadi akhirnya join, dan sampai sekarang udah hampir 2 tahun aku masih tetap di sini. So, itu kan. Mantap. Thank you sharingnya Put.
Nah, mungkin kalau aku ya teman-teman rada berbeda dengan Fani dan Putri yang emang terjun ke sini tuh mentarget wah bisnisnya kayak cakep nih. Aku sama sekali nggak tertarik bisnisnya teman-teman tadinya gitu ya. Sama sekali. Bener-bener aku itu orang yang lahir dari produk gitu. Aku bener-bener waktu itu dideketin upline aku, dia bilangnya kamu kan suka banget produk-produk kesehatan, kecantikan gitu. Cobain. Sesimpel itu gitu. Oh oke deh coba deh gitu. Dan begitu tahu harganya aku malah kayak wow mahal juga ya gitu. Tapi aku selalu yakin di balik ada harga ada rupa, ada harga ada kualitas. Jadi aku mikir kenapa nih barang mahal ya gitu. Oh ya oke lah made in Jepang gitu kan. Kalau ibu-ibu yang tahu SK2 segala macam ya, semua produk Jepang nggak ada yang murah. Nah akhirnya aku cobalah dan ternyata luar biasa manfaatnya di tubuh aku. Aku ngerasa aku yang sehat-sehat aja aku banyak manfaatnya gitu kan. Nah akhirnya udah apalagi di orang yang sakit, aku waktu itu mikir kayak gitu, wah aku tuh sehat-sehat aja kerasa banget loh manfaatnya gitu ya si Subautsu ini. Akhirnya mulai berani aku kasih ke anak, ke suami. Nah itu luar biasanya suami aku yang punya GERD udah menahun sembuh teman-teman, yang tadinya bergantung penuh ya sama obat-obatan lambung, terus dikit-dikit dia sendawa, dikit-dikit dia kentut gitu ya. Wah kan sebel juga lama-lama gitu kan, ilfeel juga nih gitu ya. Tapi sejak pakai produk-produk EFC ini luar biasa, itu GERD-nya sembuh total. Terus anakku juga yang autis sangat-sangat terbantu gitu kan. Terus juga buat anakku yang sehat-sehat aja pun dia juga banyak banget daya tahan tubuhnya, konsentrasi belajarnya, semuanya benar-benar ngerasain manfaatnya kita sekeluarga. Dari situ mulai start sharing. Loh kok enak gitu ya, kok sharing dapat uang gitu, sharing kok cuannya kok besar. Nah tadi yang Putri bilang itu benar-benar teman-teman, aku baru kali ini nemuin edan banget ya sampai 150 juta dalam 1 bulan pertama gitu kan. Mau cari di mana, dan waktu itu juga lagi pandemi, semua bisnis tuh lagi susah. Nah malam ini makanya kita bertiga mau sharing ke teman-teman karena aku start dari produk. Nah malam ini aku maunya kita bahasnya produk dulu gitu ya. Aku minta tolong sama Fani untuk jelasin produk. Nanti setelah itu baru Putri bantuin jelasin perusahaan EFC, karena buat aku kalau kita emang tertarik, kita udah jatuh cinta nih sama produknya. Terus waktu itu aku mau start nih jalanin bisnisnya, aku cek background dulu dong, perusahaannya seperti apa, foundernya siapa gitu kan. Jangan sampai orang yang siapa nih, kenal juga enggak gitu, terus nggak terkenal juga orangnya. Nah jangan sampai kayak gitu kan, karena yang dipertaruhkan adalah reputasi kita teman-teman, nama baik kita gitu. Jadi waktu itu aku cek foundernya Pak Mike, ini mah bestinya Dian Sastro gitu kan. Terus juga dia memang seorang pengusaha konglomerat lah ya kalau Pak Mike itu. Terus Pak Ernest Prayuda aku gali dia backgroundnya, sekolah di luar negeri segala macam, S1 S2 di luar negeri di Swiss Amerika. Terus juga Pak Niko aku cari tahu segala macam. Nah makanya malam ini kita sharingnya dari produk dulu, terus baru perusahaan. Nah baru habis itu bisnisnya seperti apa sih dan cuannya tuh potensinya sebesar apa gitu. Oke, mungkin langsung aja Van, Bu, bisa di sharing slide-nya. Oke. Start dari